Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agra Antareja. Di sini saya akan membahas seputar dunia Shopee Food lagi ya. Kalian sadar nggak? Akhir-akhir ini orderan itu semakin susah. Dulu buka aplikasi bentar saja langsung bunyi. Tapi sekarang bisa nunggu 1 jam, 2 jam, bahkan muter-muter bensin habis belum tentu dapat orderan. Banyak yang bilang ekonomi lagi susah. Ada juga yang nyalahin sistem Shopee Food. Tapi pernah nggak kalian berpikiran kalau rupiah yang melemah ternyata punya pengaruh besar terhadap orderan kita? Loh, kok bisa bang? Emangnya nilai dolar sama driver Shopee Food nyambung? Nah, di video ini kita bahas logikanya satu persatu tanpa teori ribet. Yang pertama, apa itu rupiah melemah? Sederhananya gini, rupiah melemah itu artinya uang kita nilainya turun dibanding mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Misalnya, dulu barang impor lebih murah, sekarang lebih mahal karena kurs naik. Kalau biaya impor naik, biasanya harga barang di Indonesia ikut kena terdampak. Masalahnya, efek ini bukan cuma ke barang elektronik atau mobil, tapi bisa merembet ke kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kebutuhan sehari-hari naik, otomatis lebih hati-hati untuk mengeluarkan uang. Untuk nomor 2, masyarakat mulai ngirit, sama dengan orderan food pun ikut turun. Nah, ini yang paling terasa ke driver impact-nya. Ketika ekonomi lagi berat, orang mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap nggak terlalu penting. Contohnya, biasanya pesan kopi tiap hari. Sekarang bikin kopi sendiri. Biasanya pesan makan siang lewat online. Sekarang masak atau beli dekat rumah. Biasanya check out makanan jam-jam malam. Sekarang ditahan. Karena apa? Orang lagi mikir biaya hidup. Kalau dulu ongkir 8.000 dianggap biasa, sekarang banyak yang bilang, sayang ongkirnya, mending beli sendiri. Nah, efeknya langsung terasa ke driver. Orderan pun otomatis semakin sedikit. Apalagi di kota-kota kecil atau daerah yang daya belinya nggak terlalu tinggi. Orderan semakin berat, terasa bro. Kalau bahan baku naik, ayam naik, minyak naik, cabai naik, merchant pun terpaksa menaikkan harga juga. Warung UMKM, merchant Shopee Food pun juga ikut merasakan dampaknya. Masalahnya, pelanggan juga lagi hemat. Kalau harga makanan terlalu mahal, pelanggan akan mundur. Akhirnya, merchant pun sepi. Order ke driver pun juga ikut turun. Jadi, ini seperti efek domino. Rupiah melemah, harga naik, masyarakat hemat, merchant pun juga ikut sepi. Dan driver juga kena imbas atau dampaknya. Terus lanjut lagi, driver malah makin banyak. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang sulit bikin banyak orang cari tambahan penghasilan. Ada yang kena PHK, ada yang kerja utama kurang cukup. Akhirnya banyak yang daftar ojol atau aktif narik lagi. Masalahnya begini, orderan nggak bertambah banyak, tapi driver makin banyak. Kalau dulu satu titik cuma beberapa driver saja, sekarang pun satu titik bisa banyak driver. Akhirnya orderan pun jadi rebutan buat driver. Nggak heran kalau banyak yang bilang dari pagi online kok zong terus. Terus lanjut lagi, biaya operasional driver makin berat.
Yang bikin tambah sakit adalah pengeluaran driver tetap jalan. Motor tetap harus diservis, bensin tetap diisi, oli harus ganti, ban aus pun juga harus diganti, belum lagi biaya operasional makan di jalan. Kadang kita muter cari titik rame, tapi orderan pun tetap aja nggak masuk. Bensin habis, tenaga habis, hasil belum tentu juga ada. Ini yang bikin banyak driver merasa dulu capek, tapi ada hasil. Sekarang capeknya double, hasilnya pun belum tentu. Tapi apa benar cuma rupiah yang salah? Nah, di sini kita harus objektif teman-teman. Jangan semua disalahkan ke rupiah yang melemah. Karena ada faktor lain yang juga kuat pengaruhnya. Seperti sistem algoritma ShopeeFood, pemerataan orderan, prioritas akun tertentu, dan jam sibuk yang berubah. Wilayah oversupply driver, kebiasaan pelanggan pun juga yang berubah. Bahkan ada yang bilang sekarang pelanggan lebih sering pakai promo atau pindah platform. Jadi masalah orderan sepi itu kemungkinan gabungan dari banyak-banyak faktor. Terus kesimpulannya gini teman-teman. Lalu kita sebagai driver harus bagaimana? Kalau ekonomi lagi berat, kita harus lebih pintar strategi. Contohnya ya teman-teman, contoh saja. Fokus jam-jam rame, kurangi muter nggak jelas biar bensin pun ikut hirit. Cari spot yang memang potensial. Jangan terlalu lama di titik mati. Kalau memungkinkan, punya penghasilan tambahan. Karena jujur saja ya teman-teman, ngandelin satu aplikasi sekarang memang makin berat. Bukan berarti menyerah, tapi harus realistis. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Order sekarang memang makin susah karena ekonomi dan rupiah sedang melemah. Atau justru sistem ShopeeFood yang sudah berubah? Coba tuliskan teman-teman pengalaman kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi sama-sama. Kalau suka konten ini, realita driver tanpa settingan, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita dapat bahas apa adanya. Bagi teman-teman, tetap semangat, cari orderan, pantang menyerah, terus absen ya. Buat teman-teman dari mana saja, ada yang dari Jogja kah, Surabaya, Malang, Pekalongan, atau mana, yang penting kita tetap saudara. Salam satu aspal, sapu bersih.